Ini adalah berita ya, informasi lebih dari 1000-an istri di kabupaten memilih jadi janda karena faktor ini. Ini berita terkini. Ini beritanya Pengadilan Agama Keraksan. Angka perceraian Kabupaten Probolinggo terus meningkat setiap tahunnya, utamanya di tahun 2022. Pada tahun 2022, tahun kemarin ya, di pengadilan itu 1666 istri yang mengajukan cerai memilih menjadi janda di Probolinggo. Ini janda. Kebanyakan kasus berakhir dengan perceraian sehingga menambah jumlah angka janda. Pemicu utamanya adalah mereka rata-rata jumlah besar pasangan mengajukan gugatan cerai karena alasan keuangan. Ini ya. Jadi keuangannya amburadul. Karena alasan keuangan, kasus ini paling tinggi dibanding faktor lainnya di Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo. Ini ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berjumpa kembali dengan channel Bidadari Surga. Yang jauh, yang dekat, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Mohon dukungannya ke semua pihak. Terima kasih. Nah, judulnya barusan itu tentang angka penceraian yang ada di kabupaten ini. Nah, sudah dibaca ya sekilas barusan kenapa kok bercerai, dan ternyata penceraiannya itu banyak yang menggugat tuh istri, dari pihak istri, dan ternyata angkanya yaitu ribuan, dan masalahnya itu sama, yaitu masalahnya rata-rata masalah keuangan. Nah, yang kami ulas ya dalam rumah tangga dan juga angka perceraian kenapa kok begitu tinggi, karena di Kabupaten Probolinggo ya, di kabupaten ini adalah banyak yang menikah di usia dini. Nah, banyak menikah di usia dini. Bahkan siswa saya kemarin itu kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah MI ya, itu sudah menikah. Tunangannya kelas 5 dan menikahnya di kelas 6. Bahkan menikahnya pun kadang tidak komunikasi dulu dengan pihak madrasah. Dan juga dari madrasah yang lain pun juga banyak yang seperti itu. Akhirnya banyak yang menikah di usia dini. Banyak yang menikah ketika usianya belum cukup umur. Akhirnya ketika sudah menjalaninya dalam sebuah bahtera rumah tangga, akhirnya cuma masalah sabun saja, masalah sepele saja, angka perceraiannya semakin tinggi. Karena ini hal-hal atau sopnya tidak dilakukan oleh pihak-pihak orang tua atau pihak-pihak terkait, yaitu karena menikahkan anaknya di usia dini. Nah, saran saja mungkin semua pihak ya, terutama mungkin dari pondok pesantren, seorang kiai yang ada di kabupaten ini, juga dari madrasah, sekolah, juga tokoh masyarakat, juga Pak Mudin ya. Terus dari pihak-pihak terkait lah, kayak instansi setempat, KUA. Ini memang harus untuk kerjasama melakukan komunikasi yang aktif, komunikasi yang bisa ditindaklanjuti ya, untuk mengawal supaya semua anak-anak muda di usia suburnya itu untuk belajar kita harus dukung. Harus kita memberikan sosialisasi yang maksimal, sosialisasi yang baik, dan sosialisasi yang berkelanjutan. Kadang instansi itu hanya bisa menyampaikan di secara publik, tapi door to door, pendekatan secara fisik ya, tatap muka, itu kadang memang lemahnya di situ. Mungkin untuk semua pihak untuk terus bisa untuk mendukung mendukung. Ketika menjadi janda seperti itu kan juga mengakibatkan sedikit kemunduran kemajuan di Kabupaten Probolinggo. Kenapa? Karena bukan ketika bercerai itu potensial untuk menjadi rumah tangga selanjutnya akan terhambat. Dan pendidikannya pun kadang-kadang waktunya usia sekolah, usia cari ilmu selesai di itu karena menikah. Menikah ini juga pemberitahuan ya ke wali murid, khususnya ke wali murid ya, ke para pendengar semuanya. Menikah itu yang ideal itu umur berapa? Nah,
menikahnya itu di idealnya umur berapa? Menikah itu idealnya kalau perempuan ya, bisa diperhatikan ya bagi yang sudah punya anak besar lah, cukup umur, ini umur 19 tahun, umur 20 tahun. Itu kalau umur 19 tahun itu kan sudah lulus SMA, lulus MA, lulus aliyah, lulus SMAI. Nah, perempuan ini umur 18, umur 19 20 itu sudah cukup. Artinya ketika umur segitu seorang perempuan misalnya mau melahirkan, mau ngopeni suami, mau menyelesaikan masalah ketika diterpa banyak masalah, itu secara psikologis itu sudah bisa, sudah mengimbangi. Secara biologis pun juga sudah matang. Artinya ketika usia umur 20 tahun itu sudah bisa, sudah mampu ketika melahirkan anak itu sudah sopnya secara kesehatan sudah bisa kita handalkan. Kalau usia umur itu belum sudah menikah, biasanya ada punya anak prematur, ada di ketika melahirkan sulit gitu. Jadi ketika umur segitu sudah bagus, sudah sesuai dengan sop yang ada. Ini penting untuk kita terus melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan kepada semua pihak, khususnya memang orang tua. Orang tua jangan sampai mengawinkan anaknya ketika usia dini, minimal lulus MA, lulus SMK, mungkin begitu. Ya, ini tip ya. Nah, untuk laki-laki pada usia umur berapa? Nah, kalau laki-laki ini itu minimalnya umur 23 tahun, umur 24 tahun, umur 25 tahun, monggo. Kenapa kok harus lebih tinggi laki-laki? Karena secara tanggung jawab, itu laki-laki punya tanggung jawab yang lebih besar. Biasanya dalam perceraian, dalam semua langkah cerai, itu selama suaminya itu punya tanggung jawab yang besar, bisa ngopeni yang istiqomah dan punya sabar yang tinggi, saya kira tidak akan terjadi perceraian. Kenapa kok begitu? Karena laki-laki itu memang ikut andil yang cukup besar untuk memberikan pengarahan, memberikan bimbingan, memberikan solusi-solusi yang terbaik lah untuk keluarga. Yakin saya, karena selama ini laki-laki itu memang punya ikut andil. Contoh, wanita itu marah. Seharusnya laki-laki kan memang harus sabar. Marah, yuk sabar. Ketika perempuan itu tidak benar, suami harus mengarahkan. Nah, ketika ada masalah, suaminya harus sadar. Dan bagaimana? Sadar bahwa ini ujian. Semua memang butuh proses. Semua itu memang butuh perjuangan. Ya. Bukan langsung punya masalah langsung cerai. Nah, kalau suami itu sudah cukup umur, seorang laki-laki sudah matang, sudah punya cukup umur, secara finansial bagus, secara pola pikir pun punya pola pikir yang luas, punya pola pikir yang panjang. Begitu maksudnya ya. Itu mungkin ya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pelajari lah, dan kita harus hati-hati sebagai orang tua, harus kita mengarahkan kepada anak-anak kita untuk terus bisa menjaganya, apalagi jangan sampai menikah atau hamil di luar nikah. Zina itu 70 tahun dosanya. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa kita bareng-bareng bekerja sama supaya kader-kader muda ini terarah pada jalan yang lebih baik, jalan yang bagus tentunya, untuk bisa menunjukkan kualitas pemuda, kader muda atau kader perempuan, kader laki-laki yang lebih potensial khususnya di kabupaten ini. Terima kasih, salam sehat, salam sukses semuanya, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.